Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat hamba Allah yang senantiasa merindukan surga, senantiasa merindukan pertemuan dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Allah, menata waktu, meniti kehidupan sehingga berusaha menyelesaikan sisa waktu kehidupan kita di dunia ini insyaallah dengan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, ini minggu pertama ya. Minggu pertama di tahun 2024, alhamdulillah Allah masih panjangkan usia kita dalam ketaatan. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara dengan gratis, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan kenikmatan makan, nikmatnya tidur, nikmatnya apalagi berjalan, nikmatnya melihat, mendengar, nikmatnya melaksanakan ibadah, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tak terhingga jumlahnya. Semoga dengan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berada di tahun 2024 ini, kita berupaya memaksimalkan seluruh apa yang Allah titipkan kepada kita, indera kita, ya. Ini kita laksanakan, kita upayakan, kita jalankan, kita gunakan hanya untuk hal-hal yang berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Hadirin, di minggu pertama ini setelah kita melewati tahun 2023, banyak perjalanan yang sudah kita lalui. Ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa ternyata kehidupan kita ini bisa merasakan kenikmatan ketika kita dekat dengan Islam. Ketika kita melaksanakan nilai-nilai yang Allah tanamkan kepada kita melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan berbagai ibadah, itu nggak nikmat Bapak Ibu, kecuali dengan kita memahami ilmunya. Kalau kita sholat subuh, ngerti ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ngerti tata cara sholat subuh, maka kita tentu akan memaksimalkan sholat subuh kita. Dibandingkan orang yang datang ke masjid tanpa ada ilmunya. Maka menuntut ilmu ini merupakan salah satu kewajiban kita agar seluruh ibadah yang kita laksanakan ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tanamkan nih di awal ini, Bu. Ya, hari ini tanggal 7 Januari, betul ya? Ya, tanggal 7 ya. 2024 kita tanamkan. Berarti masih ada berapa hari lagi menyelesaikan 2024? Masih panjang. 365 kurang 7 berapa?
358 tuh. Kalau pedagang cepet ya. Nah, cuma dicolek dikit sambil tidur aja dia bisa menghitung. Itu sambil tidur apalagi melek ya. Masya Allah. Ada 358 hari lagi yang akan kita lewati kalau dikasih izin sama Allah. Ya, apakah bulan depan lengkap nih kayak gini apa enggak kan kita enggak tahu. Apakah di hari ke-365 tahun 2024 ini kita lengkap atau tidak, kita enggak tahu. Tapi ayo Bapak Ibu sekalian, mari kita masukkan, kita azamkan dalam diri kita, saya harus membuat lembaran baru. Ini sekarang semua Bapak Ibu, kita semua dikasih lembaran baru sama Allah nih. Masih bersih Pak Ade. Masih bersih. Pak Ade baru ngisi 7 hari. 7 hari juga belum lengkap. Baru sampai jam 5 ya. Tadi Pak Asep itu sudah dapat pahala jadi imam. Kita yang lain dapat pahala makmum. Ya, Pak Ade dapat pahala mimpin doa buat kita bersama dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita isi lembaran dari kertas putih 2024 ini dengan hanya catatan-catatan yang baik. Jangan bikin lagi ini. Udah tahu ini salah, udah tahu ini nggak benar, udah tahu ini adalah sesuatu yang tidak baik. Jangan dikerjakan lagi. Itulah seorang yang beriman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas satu materi yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Mungkin di beberapa tahun yang lalu sudah pernah saya bahas atau hanya selintas saja. Hari ini saya akan memperdalam. Saya ambil dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang sudah pernah kita bahas, kumpulan hadis 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sebenarnya jumlahnya 42 hadis ya, tapi disebut sebagai arba'in itu artinya 40. Kita ambil di hadis yang ke-15. Moga-moga pulang dari sini ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Hadis ke-15 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini berbicara tentang karakteristik keimanan seorang hamba Allah. Saya ulang, hadis ke-15 ini berbicara tentang karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda keimanan sempurnanya iman seorang hamba. Nanti kira-kira kita langsung merefleksikan ke diri kita ya. Iman saya sudah benar atau belum? Karakteristik keimanan yang dibahas dalam hadis ke-15 ini adalah perkataan yang baik, memelihara hak tamu dan tetangga. Jadi kita mulai lagi nih, ini yang sering masalahnya nih. Mulai dari keluar dari ruangan ini, dari masjid ini yang biasanya banyak akan membuat catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bapak Ibu beriman enggak? Kepada Allah beriman. Kita percaya kepada Allah. Dan hari akhir. Hari akhir itu kapan Bapak Ibu? Hari kiamat. Falyaqul khairan. Maka hendaklah dia hanya berkata yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa berkata yang baik, auliyasmut, hendaknya dia diam. Ini karakter pertama, Bu. Saya ulang, siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya hari kiamat, percaya akan adanya hari pembalasan,
yakin kita akan pulang kampung. Ibu akan pulang kampung, bapak-bapak yang ada di sini pulang kampung. Nah, ketika pulang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khairan, maka hendaklah dia hanya berkata yang baik-baik saja. Kalau nggak sanggup, auliyasmut. Sebaiknya dia diam. Nanti kita bahas lebih dalam. Kita baru terjemahannya. Berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan jarahu, tetangganya. Ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya. Kalau Bapak Ibu ngaku beriman, percaya kepada hari akhirat, memuliakan tetangga kita. Tetangga kita yang mana? Tetangga kiri, kanan, depan, belakang, dan seterusnya. Nah, kita lakukan evaluasi ya Bu, Pak. Saya selama ini di tahun 2023 bagaimana nih hubungan saya dengan tetangga? Malam takbiran aja udah bikin masalah dengan tetangga. Ya, atau jangan-jangan sudah sekian tahun hidup bertetangga, ternyata udah nggak saling menyapa ya Bu. Pokoknya gue sih nggak bisa lupain tuh. Udah. Nah, hubungannya dengan apa? Dengan kesempurnaan iman kita. Terakhir, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, urgensi dari hadis ini, keutamaan dari hadis ini adalah dari Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini termasuk ucapan yang singkat dan padat, mencakup 3 hal yang terangkum dalam berbagai akhlak yang terpuji, baik dalam perbuatan maupun ucapan, yaitu perkataan yang baik, penghormatan terhadap tetangga, dan penghormatan terhadap tamu yang datang ke rumah kita. Nah, hadis ini sangat syarat dengan pesan Bapak Ibu. Pesan-pesan yang memang selayaknya kita sebagai seorang yang beriman paham dan melaksanakannya. Kenapa orang itu bisa berkata ini, bisa berbicara ini? Karena dia paham. Kenapa dia memperlakukan kita seperti ini? Bisa jadi dia tidak paham. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ya, 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu menyampaikan ini loh kalau seorang beriman. Nah, hari ini kita coba fiqhul hadis, pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Apa pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil? Yang pertama dari hadis ini yang berbicara tentang tiga hal yang sangat erat dengan kehidupan kita, yang akan kita mulai di tahun baru ini. Yaitu apa? Hubungan manusia, interaksi di dalam masyarakat. Bahwa kita hidup ini berinteraksi, nggak bisa hidup sendiri, Bu. Saling menjaga, menghormati. Bukan kemauan kita. Kalau mau ngomong asal, kalau kata orang Betawi gimana? Ablak. Asal ngejeblak. Kagak punya saringannya kalau kata Pak Ade. Ngomong disaring dong kan gitu. Maksudnya disaring, mikir-mikir dulu. Kita ada sesama manusia yang harus kita hormati. Ada batasan-batasan yang harus kita jaga, Bapak Ibu. Kita ngomong memang kagak ada sesuatu yang menjadi masalah buat kita, tapi bisa jadi masalah buat orang lain. Kita ngomong seperti ini nggak masalah, tapi buat orang lain jadi masalah. Sama, buat orang lain itu tidak bermasalah, buat kita mungkin menjadi masalah. Ambil contoh misalnya apa? Ya, muka kok berantakan gitu. Maksudnya apa? Mukanya kurang bagus. Kita asal ngejeplak, buat kita bercanda. Tapi buat yang menerima bisa jadi gimana? Aduh, ngomongnya nyakitin gitu.
Ya nyisir muka, ngaca sampai rumah, benar nggak muka gue berantakan? Kan gitu. Padahal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kita berpikir Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 nih, mulai kita tata. Ini yang akan menjebloskan kita ke dalam neraka. Ini yang akan menjebloskan, Bu. Tapi saya udah bahas ya, yang akan menjebloskan udah bergeser ya. Jadi berapa? Berapa Ustaz Reza? Ada berapa sekarang yang ngejeblosin? Ada 2. Dulu lisan saja, dengan sekarang yang teknologi sudah berkembang jadi 2. Nambahin apa? Jempol. Ya, dapat share dari di grup. Wah, bagus nih komentar. Share. Ternyata isinya kagak benar. Maka pada saat itu kita sudah buat catatan. Di grup ada komentar, kita timpalin, dapat catatan lagi. Ternyata ini bisa menjadi lisan. Kalau dulu disebutkan, karena para ulama Islam dulu itu rajin menulis, nah tintanya para ulama ini adalah sesuatu yang memiliki kekuatan. Ternyata sekarang bergeser, jempolnya seorang manusia ini bisa memberikan dampak, menjebloskan dia ke neraka. Hati-hati Bu, ya bapak-bapak yang masih punya HP. Kalau yang berumur masih punya HP, masih ada. Kagak dikasih HP sama cucunya gitu ya. Nah, nggak punya. Oh, nggak bisa main HP, alhamdulillah. Kalau kagak punya HP, alhamdulillah Bapak Ibu, terjaga kita. Ya, tapi kan nggak bisa dihindari. Kita harus berkomunikasi, apalagi yang masih yang aktif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Islam mendorong agar hubungan tersebut dibangun di atas pijakan yang bersih dengan jalinan yang benar. Itu Islam. Hubungan sesama manusia, baik itu antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau kita yang paling dekat adalah dengan tetangga. Kalau di sini nih kita interaksi nih, ya kalau yang rutin ke masjid 5 kali sehari, kita pasti ketemu terus. Jangan sampai kita gak datang ke masjid gara-gara apa? Gara-gara keceplosan mengatakan yang tidak baik, akhirnya nyusahin diri kita sendiri. Maka mari kita coba ya, kita komit dengan sesuatu yang disebut dengan adab. Adab dalam pergaulan itu misalnya perkataan yang baik, menghormati tetangga, menjamu tamu. Inilah sikap yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang pertama ya Pak Ibu ya. Pelajaran yang kedua, sebagian dari tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang adalah berkata baik atau diam. Dari Imam Ahmad dalam musnadnya disampaikan, An Anasin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus, tidak akan benar keimanan seorang hamba kecuali setelah hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus seorang hamba kecuali setelah lisannya lurus. Kita ngomong iman kita benar, sholat kita baik, bahkan tahajud setiap malam. Tapi apa yang terjadi? Lisannya senantiasa nyakitin orang. Itu imannya enggak lurus Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi berat ternyata. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dari Tabrani meriwayatkan hadis dari Anas, Nabi bersabda, An Anasin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan bisa sampai pada hakikat keimanan hatta yahzuna min lisanihi, kecuali setelah ia melarang lisannya. Kita nggak akan bisa sampai pada hakikat keimanan sampai bisa mengontrol lisan kita.
Ini bisa nggak nih kita ngendalin? Ini yang pertama nih Bapak Ibu, gampang kan? Kalau kata pepatah gimana? Lidah tidak bertulang. Kagak ada tulangnya tuh maksudnya apa? Langsung ngomong. Kagak ada beban. Ini yang Masya Allah menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama. Ini pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi, hadis ke-15 ini, yang pertama adalah kita memahami Islam menjaga hubungan bermasyarakat. Yang kedua, tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang adalah mampu mengendalikan lisannya. Lisannya itu adalah apa? Ini perkataannya, tapi plus ditambah jempolnya. Kita mikir dulu nih, ini kira-kira benar nggak nih? Kita nggak tahu benar apa enggak, main sarsen. Yang ketiga, faidah dari hadis ini, mencampuri omongan orang lain adalah penyebab kehancuran diri kita. Bapak Ibu masih ingat saya pernah membahas tentang hadis yang menyatakan sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkataan yang tidak berguna. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kesempurnaan Islam seorang hamba adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dia. Ini nggak bermanfaat nih, bisa menyelakakan saya. Ngumpul bareng ya, habis sholat. Biasanya ngumpulnya itu biasanya kalau nggak habis maghrib, habis isya lanjut ya ngopi-ngopi. Ya Ustadz, mau ngopi nggak? Dibikinin gitu. Ngopi. Kalau ngomongnya enak-enak ya masalah pembangunan masjid, masalah apa, nggak apa-apa. Tapi nanti ngerembet. Nah, dilalanya kita yang kebetulan lagi duduk, kita menikmati omongan itu. Yang ngobrol bertiga, kita yang keempatnya nih. Asik juga nih. Dalam hati, ini ngomongin orang nih. Gitu kan, ini ngomongin orang. Apa yang terjadi? Kita nimpalin, iya sebenarnya gue kagak mau ikut tuh. Tapi emang kayak gitu orangnya. Tanpa kita sadari, kita mencampuri omongan orang itu, justru dia akan menghancurkan diri kita. Ya. Kalau seorang muslim, dia berbicara itu mikir dulu, Bapak Ibu. Ya. Apa yang diucapkannya ini kira-kira akan mencelakakan dia, maka dia diam. Kalau ini perlu dia lakukan, maka dia sampaikan. Jangan dikomentarin lagi, Bu. Ini ada yang ngomong gitu di pojok ya. Apa yang? Dia sebelahnya. Tuh lihat tuh, suka ngomongin orang tuh. Masa kayak gitu muslim? Kan gitu. Kayak kita ya, mendingan diam. Sama aja, Bu. Tuh yang ono juga lihat tuh. Masa ke masjid sholat bawa enggak pakai perhiasan. Yang bener lah, kan kita cuma sholat. Mendingan kayak kita. Nah, habis. Nah, mampu enggak kita teman-teman Bapak Ibu sekalian mengingatkan? Gak usah diterusin. Maka kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Bisa nggak Bapak Ibu nahan itu, ngontrol iman kita, ngontrol lisan kita, ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Qaf ayat ke-18, ini yang perlu kita ingetin terus, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi nggak lewat sedikit pun Bapak Ibu. Ini tercatat, kita ngomong sedikit, ngomong banyak, semuanya tercatat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya seorang hamba berucap dengan kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Ia tidak akan memperhatikannya lagi. Maka Allah mengangkat dia beberapa derajat dengan kata-kata tersebut. Dan seorang hamba berucap dengan kata-kata yang menimbulkan murkanya Allah, sedang ia sudah tidak memperdulikannya lagi karena perkataannya tersebut.
maka Allah mencampakkannya ke dalam api neraka. Kita udah gak mikirin Bapak Ibu yang kita ucapkan tadi. Ternyata tanpa kita sadari itu menjadi benih yang akan menuai kita untuk masuk ke dalam neraka. Mulailah kita tata ini. Mumpung baru 7 hari di 2024. Masih ingat Bapak Ibu hadis ke-29? Kalau nggak salah pernah saya bahas. Tentang apa? Pilar-pilar kebaikan. Wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim atau ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Yang mencemplungkan manusia mukanya itu ke dalam neraka itu adalah buah persemaian dari ini nih, lisannya. Kita coba buka ya. Hadis ke-29, saya buka sedikit. Ya, saya bacakan terjemahannya saja supaya tidak terlalu panjang. Ini komunikasi Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal ia bertutur, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah aku tentang satu amal yang dapat memasukkan aku ke sorga dan menjauhkan aku dari api neraka. Beliau menjawab, engkau menanyakan sesuatu perkara yang besar, namun hal itu menjadi ringan bagi siapa saja yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Engkau harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Ini adalah apa? Bapak Ibu, pertanyaannya Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah. Sesuatu yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Belum selesai ngobrolnya, dilanjutkan. Kemudian beliau bersabda, sudikah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Mau dikasih tahu nggak nih pintu-pintu kebaikan? Disampaikan oleh Rasulullah SAW, puasa adalah perisai. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di tengah malam. Kemudian baginda membaca, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Ini apa namanya Bapak Ibu? Pintu-pintu kebaikan. Puasa, sedekah, dan sholat malam. Lanjut, lalu Rasulullah SAW bersabda, sudikah engkau kukabarkan tentang sumber perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sumber perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Ya, ini masih nyambung nih. Terakhir, nah Bapak Ibu, terakhir. Kemudian beliau bersabda, sudikah engkau kuberitahu tentang kunci perkara dari semua ini? Dari yang atas tadi, kunci perkara sampai kita urusan masuk surga, apa? Mu'adz bin Jabal menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu beliau menunjuk lidahnya ini, seraya bersabda, kendalikanlah ini. Aku bertanya, wahai Nabiullah, apakah kami akan disiksa karena setiap ucapan yang kami ucapkan? Jawab Rasulullah SAW, ya Mu'adz, tidaklah manusia ditelungkupkan di atas hidungnya di dalam neraka, kecuali hal itu menjadi persemaian dari lidah-lidah mereka. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kelihatannya enteng ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya sepele, tapi itu persemaian yang akan mencemplungkan kita ke dalam neraka. Berikutnya diriwayatkan oleh Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah qala, Rasulullah berkata,
La tukthiru al-kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun bi qalbi lil qalbi. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, janganlah kalian banyak bicara yang bukan dzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah akan membuat hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kenapa kita menjaga perintah untuk menjaga lisan kita. Sekarang kita coba, kira-kira perkataan yang tidak berguna itu apa saja? Apa Bapak Ibu? Perkataan yang tidak berguna apa kira-kira? Yang pertama apa? Ghibah. Ghibah itu adalah sesuatu yang apa kata makin digosip ya, makin digosok makin sip. Kalau ibu-ibu udah selesai masak, gosok, bebenah rumah, kumpul dia tuh. Makin kecil suaranya itu makin sip. Itu gini. Nah, makin kecil, makin rendah suaranya makin panas itu. Tapi justru disinilah yang mengawali kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu ya, ghibah ini adalah persemaian benih awalnya kita untuk menggiring kita semakin jauh dari keimanan. Dah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ada kalau di dalam agama namanya namimah. Ngadu domba. Ngadu domba itu bukan ngadu domba binatang. Ya, ada temen nih berdua nih kan gitu ya. Nah, ada yang ketiganya dia bilang gini, itu kan kata dia, lu kan dibilain begini-gini. Sehingga dia yang tadinya baik kepada orang ini menjadi tidak suka. Awalnya dua orang ini A dan B, sebut saja ngobrol. Dia menyampaikan ini seperti ini. Ini disampaikan lagi oleh dia. Itu yang namanya adu domba. Masya Allah kan Bapak Ibu ya. Kelihatannya sepele. Akhirnya hubungan ini dengan ini. Nah, misalnya A dengan C menjadi tidak baik. Gara-gara apa? Gara-gara si B. Justru mestinya si B dia. Berat Bapak Ibu. Makanya kalau kita curhat, pilih-pilih orang. Ini orang ini amanah atau tidak? Orang ini akan menjaga rahasia saya atau tidak? Yang ngomong, jangan bilang-bilang ya saya pengen cerita nih masalah rumah tangga saya. Saya percaya sama kamu, biar minimal saya ada masukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia ceritain lagi kepada dia kan itu rumah tangganya udah nggak beres itu, Masya Allah. Cerita lagi, akhirnya rahasia umum semuanya jadi tahu. Ini rahasia umum, ini rahasia ya. Nanti ngomong lagi, ini rahasia. Akhirnya satu RT tahu. Bukan rahasia lagi. Nah, kalau sampai hubungan antar manusia ini retak, itu yang disebut dengan namimah, Bapak Ibu. Berikutnya apa lagi? Mencela manusia. Mencela manusia itu gimana nih? Apa saja yang menjadikan kita pengen, apalagi kalau kita ngomong kita pengen diketawain gitu ya. Jadi sumber kelawakan. Kita ngomong tapi dengan cara mencela manusia. Itu dosa. Tuh lihat tuh orangnya kayak gitu. Kita ngomong akhirnya yang lain ketawa. Ger gitu.
Ya, itu juga dilarang oleh agama kita. Bagaimana menahan, jangan sampai ini ngomong. Kalau ngomong ditabok. Ya, tabok mulutnya. Astagfirullah, jaga nih, ayo lidah, jangan sampai saya nyemplung ke dalam neraka gara-gara kita pengen ngomentarin orang. Kalau mencampuri urusan orang apa misalnya? Ini sudah mencampuri urusan orang jadi ghibah juga. Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau di acara TV apa? Waduh. Ada sekarang, kalau dulu belum ada ya roasting. Sebelumnya dulu ada apa namanya Bu? Yang artis-artis diomongin itu apa Bu? Hah? Di TV itu? Gosip, apalagi? Acara TV Bu, masa nggak tahu yang dulu? Ngomentarin artis gimana? Seru itu kalau kita belum tahu gimana dia cerainya. Kenapa nih cerainya? Kita ikutin. Tanpa kita sadari kita sudah menikmati apa? Ghibahnya siaran televisi itu. Siaran televisi itu mencari supaya kita tertarik. Itu kok belum sudah punya anak, mana suaminya ya? Nah, kita terus menikmati kan Bapak Ibu. Ini persemanya. Lebih baik apa? Ganti channel. Banyak sekali yang tanpa kita sadari, adab-adab dalam menjaga lisan itu yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Saya tuntasin dulu ya, nanti baru pertanyaan. Ini yang pertama menjaga lisan. Yang kedua menjaga hubungan dengan tetangga. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, ini luar biasa nih Bapak Ibu. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba wal yatama, dengan kerabat, dengan orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dengan tetangga dekat dan tetangga jauh. Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 36 ini sudah cukup untuk menjadi satu acuan kita betapa pentingnya perintah Allah dalam kita berbuat baik kepada tetangga. Beribadah kepada Allah disejajarkan dengan apa? Berbuat baik kepada tetangga, disejajarkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Syariat kita, syariat Islam itu mengajarkan bagaimana berbuat baik terhadap tetangga. Ini merupakan keharusan. Menjaga hak-haknya tetangga. Saya bacakan dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayurithuhu. Jibril itu tidak henti-hentinya mewasiatiku tentang bagaimana urusan bertetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Saking seringnya Jibril ngingetin Rasulullah SAW menghormati hak-hak tetangga. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa contohnya? Ayo. Apa Bapak Ibu? Ada yang suka nyetel-nyetel musik enggak? Dangdut kek, keroncong kek. Ya, dia habis beli sound system baru, enak, kenceng didengar.
Wah, menggelegar. Dia lupa ini di Perumnas, temboknya berdua. Apa yang terjadi? Tetangga lagi tidur siang, dia kencang. Akhirnya tetangga gak nyaman, mau negur gak enak. Ini salah satunya bagaimana kita menghormati hak-haknya tetangga. Apalagi contohnya? Bakar sate, Masya Allah. Apa? Bukan saya ngomong ya. Bakar sate. Bahkan dikatakan apa Bapak Ibu? Kita masak ya, itu sebaiknya bagaimana? Kalau sampai kita masak yang suka aromanya sampai ke sebelah apa tuh? Rendang ya. Gulai. Kuahnya dibanyakin. Walaupun isinya cuma sedikit, nggak apa-apa. Masya Allah. Tapi kalau di rumah makan Padang kan kuahnya juga enak kan. Ini kalau pakai rendang berapa? 17.000. Kuahnya aja enggak apa-apa. Ya udah kuahnya aja, nasi kuah sama teh anget. Udah enak banget itu. Seperti itu gambaran kita memuliakan tetangga, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa contoh yang lain misalnya? Mohon maaf. Ada yang suka miara kucing enggak? Ada ya? Nah, kita jaga Bapak Ibu. Buat kita itu kucing kesayangan, tapi namanya kucing tidak berperi kemanusiaan. Berperi kucingan. Dia nggak ngerti namanya buang kotoran dia. Akhirnya apa? Buang kotoran di depan rumah tetangga. Pas tetangga lewat, motornya ngelindes. Masuk ke dalam rumah. Udah rumahnya aromanya. Ini kucing siapa nih? Itu sebelah. Ngerembet terus. Jangan sampai hobi kita, Bapak Ibu ya, hobi kita entah itu miara kucing, miara burung dan seterusnya yang akan berdampak kepada tetangga kita. Kalau kita mau miara kucing, atur supaya dia buang kotorannya kita sediakan. Ada bak pasirnya, entah itu buang air kecil atau air besar. Bagaimana tetangga itu nyaman dengan apa? Dengan tetangganya sebelah. Nih Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bagaimana ternyata ketika kita tidak bisa menghormati, menjaga hak-haknya tetangga, ini adalah cacat dalam keimanan kita. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa yang paling besar. Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Maksudnya takut miskin. Kemudian ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini kelihatannya sepele tapi banyak kasusnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Syari, Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu baginda ditanya, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Sampai 3 kali Bapak Ibu. Rasulullah menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan tetangganya tersebut. Ya, baik menyakiti tetangga melalui lisan ataupun yang lainnya. Rasulullah juga ditanya tentang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib dan hanya puasa Ramadan serta bersedekah dengan susu yang telah dikeringkan. Ia tidak memiliki sesuatu amalan selainnya, tapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Dengan ucapannya Nabi menjawab, ia berada di dalam surga. Dari Imam Ahmad dan Hakim dari Abu Hurairah, ia menuturkan bahwa Rasulullah ditanya tentang seorang wanita yang selalu sholat malam dan puasa siang harinya, sedang ia menyakiti tetangganya melalui lisannya.
karena sering ngomel. Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan ia berada di dalam neraka. Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita ibadah kita baik, tapi ternyata tetangga kita tidak aman dengan diri kita. Coba kita melakukan evaluasi, refleksi. Kira-kira tetangga saya merasa nyaman nggak dengan saya? Difikirkan Bapak Ibu. Ya, mulai dari lisannya, kira-kira tetangga saya nyaman. Jangan sampai gara-gara anak kita, ini anak kita yang kalau yang masih punya anak kecil ya, atau cucu kecil, berantem, main gunduk berantem, pukul-pukulan, akhirnya orang tuanya turun tangan. Itu anak lu mukulin anak gue. Anaknya setengah jam kemudian udah akur. Ibunya bertahun-tahun kagak negoran. Gara-gara anaknya berantem. Apalagi Bapak Ibu, urusan tetangga. Yang suka miara ayam. Tetangga baru ngepel nih. Pagi-pagi udah kinclong terasnya. Ayam kita kan kemana-mana nih. Cerot gitu. Ayam siapa nih? No. Akhirnya nggak bertegur sapa, Masya Allah. Ya, apalagi Bapak Ibu, gara-gara pohon belimbing, ya dia udah nyapu pohon kita nih, ya namanya pohon, angin segala macam, nah, terbawa lagi, gara-gara daun saja tidak bertetangga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata sesuatu yang ringan tapi akan mengakibatkan menyakiti tetangga kita, ini adalah cacat iman kita. Apa wasilah yang bisa kita bangun untuk memperbaiki berbuat baik terhadap tetangga? Tadi sudah ya, memberikan hadiah kepada tetangga kita. Menghormati hak-hak tetangga kita. Kalau ibu, bu, bikin sop, nah, udah disiapin nih. Satu mangkok kecil aja, ada mangkok ya, mangkok segini, itu udah seneng banget, sudah seneng banget. Ya, kuahnya dibanyakin, kasih tetangga yang baik. Jangan kue udah 3 hari nih, kagak habis. Tuh kasih tetangga aja. Karena dari awal kita udah tahu nggak bakal habis. Ya, nggak bakal habis. Kalau sudah tahu nggak habis, kita potong segera. Ini tetangga yang udah lama nggak dikasih yang mana? No, depan rumah, sebelah. Digilir Bapak Ibu. Digilir, nah ini kita potong. Kira-kira porsi untuk keluarga kita, paling ini anak-anak sanggupnya segini. Sisanya kita distribusikan ke tetangga. Ini adalah sarana untuk berbuat baik kepada tetangga. Di samping menghormati hak-hak tetangga tadi. Ketenangan dia, ya. Kalau di sini nih RW berapa? RW 6 ya. Nah, kalau yang punya kandang burung, kandang burung ya, itu kalau sudah malam burungnya masuk semua, itu pertanda itu. Burungnya dimasukin semua ke dalam rumah. Beda dengan yang burungnya udah dicantelin aja di teras. Motor masuk ruang tamu semuanya. Ya. Kagak boleh meleng sedikit, sepeda aja hilang. Nah ini nggak sembarangan, urusannya adalah lurusnya iman kita, Bapak Ibu sekalian. Hubungan bertetangga. Yang terakhir, menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia menghormati tamunya. Islam mengajarkan kepada kita adab dalam menerima tamu. Ya, menyambutnya dengan senyum ramah. Bahkan kaidahnya itu kalau hari pertama, kalau di Arab itu biasa ya, kalau tamu mau nginep, kalau di kita kan nggak biasa ya tamu kecuali saudara kita. Bagaimana Islam mengajarkan itu, para sahabat sampai nggak punya makan pun akhirnya apa? Itu dipaksakan saking pengennya mendapatkan keutamaan dalam menghormati tamu.
Bapak Ibu pernah dengar kisah ya, yang dia nggak punya apa-apa, kecuali tinggal satu piring aja, itu lampunya dimatiin. Saking menjamu tamunya, semua ikut makan. Bunyi piringnya doang, tantong-tantong, padahal nggak ada yang dimakan. Saking menghormati tamunya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, hadis yang Masya Allah syarat dengan adab dalam pergaulan, ya terutama pergaulan kita dalam menjaga lisan, pergaulan kita dalam menjaga hubungan dengan tetangga kita. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi penguat untuk kita bersama di sisa dari 2024. Semoga kita mencatat hanya catatan kebaikan-kebaikan, kita menjadi sosok yang sangat dihormati, dimuliakan, dan tentu saja menjadi sosok yang memang sangat disukai oleh teman dalam kita bergaul. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kita bagaimana pandangan Ustaz tentang persiapan pemilu di 2024. Ini kan banyak gimmick-gimmick yang dimana juga saling menjatuhkan antara satu dan yang lainnya. Ya. Nah, saya mohon arahan Pak Ustaz ya kan, sebagai seorang ulama dan orang yang kami percaya adalah bagaimana Ustaz melihat situasi saat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan jalur Gaza. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda perubahan kan. Ini kenapa nih Pak Ustaz? Ya kan? Di sisi lain apa gitu Pak Ustaz? Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas satu-satu dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dua pertanyaan yang Masya Allah lumayan berat, materinya panjang. Ya. Materinya panjang, tapi saya coba singkat saja ya. Yang pertama, ini kita menjelang pemilu, dan tentu saja setiap calon punya kepentingan untuk mensosialisasikan program mereka, mensosialisasikan apa yang bisa layak untuk kita percaya memilih. Islam itu punya aturan, punya adab, ya. Yang pertama adalah tetap sehebat apapun perkara kita, tidak boleh meninggalkan adab-adab dalam pergaulan. Kan tadi saya udah bilang, tidak boleh mencela saudara kita. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam peperangan? Ini ibaratnya peperangan, tapi peperangan yang jelas antara peperangan yang hak dan batil. Kalau peperangan antara hak dan batil itu diperbolehkan. Menyampaikan sesuatu yang memang harus kita sampaikan. Yang kedua adalah bagaimana ketika dalam suatu hal ada hal yang memang harus dibuka supaya tidak ada kebohongan dalam publik. Contohnya apa? Hakim dalam mengadili seorang terdakwa, didatangkan saksi. Boleh nggak saksi menyampaikan? Boleh nggak? Boleh. Itu bukannya ghibah, bukannya ngomongin orang, bukan mencela orang, tapi dia menyampaikan untuk agar hakim bisa memutuskan sesuatu perkara itu dengan benar. Ya Bapak Ibu ya. Artinya dalam konteks pemilu ini kita jangan sampai tertipu oleh calon yang satu karena penyampaiannya yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka selama itu menyampaikan sesuatu yang benar itu diperbolehkan. Ada batasan-batasannya.
Kalau ini ngomong A, B, C, D, apalagi kalau istilahnya udah seringlah kita menyampaikan, mendengar ya, ini disampaikan gini-gini yang kira-kira tidak sesuai. Kita bisa menilai. Ada istilah namanya janji-janji palsu. Kalau udah selesai, udah ya. Dalam konteks politik seperti ini, kita wajib mendapatkan berita yang benar. Tapi dalam tetap ranah adab dalam pergaulan. Ya, menyampaikan apa adanya, menyampaikan sesuatu tidak menjatuhkan, tidak menjelekkan. Seperti itulah Islam menjaga adab. Nah, terus bagaimana dengan siaran yang ditayangkan kepada kita? Nah, ini agak unik nih istilahnya. Roasting atau acara-acara macam-macam. Kalau Bapak Ibu merasa ada kepentingan untuk saya bisa memilih dengan benar, silakan diikuti. Tapi tidak perlu mengomentari, apalagi menjatuhkan. Saya dapat video, ada yang men-share. Ini video tentang salah satu paslon. Aktivitas di belakang ini sebenarnya dia begini-gini-gini. Ya, nggak usah disebutin namanya. Terus nanya ke saya, ngirim video, nanya, gimana Ustadz nih? Serem juga ya, katanya gitu. Kira-kira gimana Ustadz Reza? Saya komentarnya gimana? Saya tahu nggak video ini benar apa enggak? Tidak tahu saya. Nggak perlu komentar. Apa yang harus saya jawab? Allahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu. Kita cukup melihat saja. Oh ya sudah. Karena kita tidak tahu kebenarannya, tidak perlu lagi kita share. Ada salah satu paslon, saya diinformasikan juga, paslon lagi mau menayangkan sesuatu. Ternyata yang ditayangkan sesuatu yang tidak baik. Gimana? Saya tidak tahu kebenarannya, Bapak Ibu. Dengan teknologi sekarang itu video bisa diedit. Yang kagak nyambung menjadi nyambung. Ada 2-3 kegiatan disambung-sambungkan menjadi satu. Ya, dia sedang begini disambungin begini, sehingga jadi tanpa kita sadari kita anggap ini adalah satu kesatuan. Kalau kita tidak paham, tidak perlu mengeser lagi. Ini yang menjadi namimah. Ini yang menjadi fitnah. Cukup. Dan jangan coba-coba kita mengeser lagi. Wah seru nih, karena saya mendukung paslon nomor sekian. Wah ini seru nih, ini ngejatuhin nih. Saya share juga. Padahal ini belum tentu. Ketika ini ternyata tidak benar, maka kita ikut ambil bagian dalam memfitnah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal beberapa hari lagi nih. Tinggal nggak sampai 1 bulan, ya, lebih kurang 1 bulan. Tetap kita menjaga hak-hak dalam pergaulan. Adab-adab dalam pergaulan, jangan gara-gara pemilu kita catatan ribahnya, catatan namimahnya, bahkan gara-gara kita tidak akur dengan anak beda pilihan sama bapak, akhirnya berantem. Tetangga beda pilihan, tetangga sebelah. Yang satu, yang ini milih ini, yang ini milih ini, yang ini milih lain, akhirnya berantem. Nah ini ada sesuatu yang justru akan merugikan kita. Gitu ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Nah ini panjang ini. Ya. Kenapa jalur Gaza ini tidak selesai-selesai? Ya. Ini juga banyak kepentingan Bapak Ibu. Ada orang yang kepentingan ingin menjatuhkan. Ini bukan, ada yang mengatakan ini bukan urusan agama. Ini urusan politik, kepentingan dagang. Ada yang mengatakan ini urusan akidah. Bapak Ibu bisa menilai, hati-hati dalam mengikuti ini nih. Kalau kita lihat yang mengirimkan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf sekali. Saya sering sekali dapat postingan. Saking kita semangatnya, oh ini membela saudara saya di Palestina, saya share lagi. Belum tentu kebenarannya.
Ada pasukan burung datang. Wah, sekian, wah membentuk formasi yang begini. Kita kan tahu saking senangnya kita share. Ada pasukan berkuda. Ada apa lagi? Yang kita tidak tahu kebenarannya, tidak perlu kita share. Terus bagaimana kita ikuti berita yang kira-kira memang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita percaya. Kalau kita tidak yakin, tanyakan kepada orang yang kita percaya. Ya, mau tanya kepada Ustadz, Ustadz, ini gimana nih? Kirimkan videonya. Ustadz nanti akan memberikan komentar. Ini tidak layak berita ini kita teruskan. Oh, ini silakan ikuti channel ini. Ikuti channel yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pasti kenapa ini tidak selesai-selesai? Karena banyak kepentingan. Banyak kepentingan yang menjadikan kalau kita lihat ini berbagai pihak sudah terus mendukung, tidak antara Palestina dengan Israel saja. Ini sudah ada kepentingan politik sehingga ya akan terus berlanjut. Pertarungan antara kafir, antara musyrik dengan keimanan itu tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Antara kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena kalau kebatilan habis, kita tidak perlu lagi menjaga nilai-nilai. Semuanya sudah beriman. Justru itu ujian buat kita, Bapak Ibu. Ujian untuk kita melihat, ujian untuk kita memanjatkan doa buat saudara-saudara kita di Palestina sana. Saya nggak sanggup boro-boro kita berangkat ya, punya uang untuk apa? Untuk beli tiket aja enggak, badan juga sakit-sakitan di sana. Pertempurannya, masya Allah, kita baru dengar petasan aja udah kaget kan? Nggak mungkin kita mau nyumbang Palestina aja 10.000 aja, nyari yang bagian yang mana, dompet apa bagian depan. Kita nggak sanggup untuk menyampaikan secara finansial. Kalau ada kesempatan memberi bantuan untuk saudara kita, kita berikan. Tapi pada saat ini apa yang bisa kita lakukan? Panjatkan doa. Ya, itu adalah seminimalnya doa bagaimana kita merasakan saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Ya. Mereka yang akan terus membela, mereka justru yang sedang membela kita, menjaga kehormatan umat Islam. Saya ulang, menjaga kehormatan umat Islam. Lah kalau kita nggak peduli, bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yahtama bi amril mu'minin falaysa minna." Kalau ada yang nggak peduli dengan urusan orang-orang yang beriman, maka itu bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Minimal apa? Kita panjatkan doa, ya Allah, tolonglah mereka. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau kami bisa mengadukan. Kalau ada rezeki sedikit, kita sampaikan kepada yang bisa menyalurkan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada ustadz yang mengatakan dosa besar bagi umat manusia yang salah memilih pemimpin. Ya. Malah dibilang saksinya nanti adalah surat suara yang dicoblos benar Ustaz. Iya. Yang jadi pertanyaan ini, saya punya anak nanya Ustaz. Wah, jadi siapa yang mesti kita pilih? Kalau saya salah memilih, salah kasih tahu ke anak, dosa juga saya kalau memang mengacu kepada kata-kata Ustaz. Nah, ini mohon pencerahannya pertama itu Ustaz. Kedua, saya cuma menyarankan kepada anak saya, kalau menurut Bapak, pilih orang yang imannya paling tinggi dan Islamnya paling kuat. Kira-kira itu salah atau tidak Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini makin panas nih. Udah tergiring di politik nih. Bergeser nih ke seberang sana.
Makin panas ditelepon nanti tolong siapin. Enggak bercanda ya. Jangan dipikirin. Apa? Dilaksanakan aja. Baik, ini pertanyaan bagus Bapak Ibu. Benar apa yang disampaikan di pertanyaan pertama itu, segala yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang harus kita sadarkan kepada anak kita atau tetangga kita. Enggak, jangan sampai yang penting, pokoknya tidak. Kita ada rambu-rambu, ada frame, keyakinan kita, parameter kita kalau memilih pemimpin didasarkan kepada apa? Keimanan seseorang. Selesai. Jadi kita tidak berbicara yang lain. Lihatlah keimanannya. Lihatlah keislamannya. Lihatlah sholatnya. Kalau kita mau milih, misalnya disuruh milih RT atau RW. Kan nyoblos juga tuh pemilihan RT atau RW. Gimana kita bingung? Lihat aja. Datang gak sholat subuh ke masjid? Ada gak sholat isya? Sholat enggak? Lebih parah lagi. Kalau dia hubungannya saja dengan Allah tidak baik, bagaimana dia menjaga hubungan dengan manusia? Selesai. Kita menjaga, mohon maaf sekali, mencarikan jodoh untuk anak kita. Parameternya apa? Rasulullah SAW mengajarkan apa? Lihatlah agamanya. Mulai dari kecantikannya, mulai dari hartanya, keluarganya, tapi lihat agamanya. Apalagi mencari seorang pemimpin. Kalau nggak salah saya bahas 2 bulan yang lalu, ya, tentang raja. Masih lupa atau sudah nggak ingat? Kalau kita sakit, Pak Adek sakit, mohon maaf, Pak Adek sakit, ini mana nih imam nih? Atau imam kita yang rutin, Pak Jaka sakit, kita doain. Ustadz Reza, yuk kita doain imam kita segera sembuh. Yang ramai siapa? Satu masjid aja kan? Satu masjid aja. Kalau misalnya Pak Lurah sakit, udah sebulan gak masuk. Yang ramai siapa? Satu kelurahan. Dah, Pak Wali Kota sakit, gak masuk. Yang ramai, korbannya berapa? Satu kota. Kalau presidennya sakit, dia salah. Pengertian sakit ada 2. Sakit secara fisik, sakit secara mental. Sakit itu kalau dia memberikan keputusan yang salah, melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, korbannya siapa? Seluruh rakyat. Kita ambil contoh misalnya bagaimana itu demo sudah di mana-mana, demo Palestina. Orang-orang di dunia sudah bagaimana mendorong hentikan genosida. Tahu genosida Bapak Ibu? Genosida itu menghabiskan satu komunitas. Sebagaimana genosida terhadap orang-orang mana yang sudah habis? Indian. Itu masyarakatnya sudah melakukan demo, tapi pemimpinnya apa? Mengabaikan saja, cuek aja. Pemimpin ini penting sekali. Ketika dia sakit, maka korbannya semua, tapi juga berdampak kepada sekitarnya. Kalau seorang kepala rumah tangga sakit, maka yang akan jadi korbannya istri dan anaknya. Ya, sakit misalnya, seorang kepala rumah tangga pulang gajian, dia tidak langsung pulang, gajinya dipakai untuk berjudi. Habis. Arahan kemarahannya siapa? Istri dan anaknya. Nah, kalau seorang pemimpin negara sakit, apa yang terjadi? Maka inilah yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Ini tidak sembarangan. Memilih kepala negara urusannya adalah urusan dunia dan akhirat. Jadi memang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang kita pimpin. Coblosan ini akan menentukan bagaimana negara ini 5 tahun ke depan.
Baik dan buruknya kita bisa menilai. Tidak lagi dengan emosi, tidak lagi dengan golongan. Kita parameternya cukuplah sebagai seorang muslim. Lihatlah agamanya. Kalau agamanya baik, dia akan bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia akan mempertanggungjawabkan juga di akhirat kelak. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Bapak tadi menyampaikan, lihatlah agamanya, lihatlah keimanannya, lihatlah sholatnya. Itu benar. Dan itu wajib, justru wajib kita sampaikan. Bukan hanya ke anak kita, ke tetangga kita, dan seterusnya. Kita sampaikan. Di hadapan Allah itu semua sama Bapak Ibu. Kalau seorang menteri nih, ya ada panggilan sholat zuhur, hayya 'alas shalah, dia bikin undangan rapat jam 12. Berdampak nggak? Dampak. Akhirnya semua undangan dirjen dan seterusnya itu nggak ada yang sholat berjamaah. Tapi seorang menteri yang punya keimanan, dia tahu jam 12 itu saatnya sholat. Dia bahkan sholatnya di saf terdepan, nggak usah disuruh. Dia memberi contoh. Bahkan kalau dirjennya pada nggak sholat, dia beri teguran. Yang nggak sholat akan saya geser. Mumpung dia punya kekuasaannya digunakan untuk hal yang baik. Mumpung dia bisa memegang jabatan sebagai seorang wali kota, dia persempit segala bentuk hal-hal yang akan berdampak kepada kemaksiatan, merajalelanya kemaksiatan. Ya, Bapak Ibu, ada RW enggak di sini? Jangan biarkan tempat-tempat gelap berada di sekitar kita. Kalau ada anak yang suka mojok, pasangan yang mojok, kita tegur. Jangan sampai di daerah kita itu ada praktek prostitusi, perjudian, dan seterusnya. Kita yang akan mempertanggungjawabkan itu. Nah, dimulai dari siapa? Pak RW-nya, Pak RT-nya. Jangan kita biarkan, oh nih lapangan Merdeka ini bukan urusan saya, tapi masih masuk wilayah RW 06. Minimal apa? Kita sampaikan ke Bapak Wali Kota, Pak, lampu jalan mati 3, ya, ditimpuk sama anak. Nah, minta diganti. Kemudian apalagi ada anak nongkrong malam-malam, kita bubarkan. Itu menjaga. Tergantung siapa? Pimpinannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam memilih. Parameter kita cukuplah keimanan. Parameter kita cukuplah keislaman. Calon, nggak usah yang lain-lain. Ada nggak sholat subuhnya? Gampang kan? Ada nggak sholat isyanya? Atau lebih parah, sholat nggak dia? Itu paling gampang. Lah kalau udah jelas nggak sholat, kita pilih juga. Mau jadi apa negara ini? Ya, jadi kalau pimpinannya sudah sakit, akan sakit semuanya. Siapa rajanya? Rajanya diri kita siapa? Udah pernah saya bahas. Siapa rajanya diri? Hati. Kan udah pernah kita bahas kan? Rajanya pribadi kita adalah hati. Ini hati kalau sakit, rusak semuanya. Mata jadi jelalatan, mulut jadi ngablak, kaki pergi kemana saja, tangan iseng, nge-share yang tidak baik. Bapak Ibu saya sudah ingatkan, hati-hati apalagi ada gambar-gambar porno. Hapus semua dari ini, nanti akan diminta pertanggungjawaban, ini catatan nih ke bawah nanti di akhirat. Ya. Itu ya Pak? Cukup? Ada lagi ibu-ibu? Oh masih ada, silakan Pak. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Intelek nih uang nih. Jadi Pak Ustadz mau beri pencerahan kepada kami. Agak dijauhkan dikit. Baik. Disuruh nih tapi dijauhin. Doif kalau Udah nggak apa-apa. begini Pak Ustadz. Mohon memberikan penjelasan atau pencerahan kepada kami. Mal-farqu baina adab wal akhlak. Apa perbedaan adab dan akhlak? Sebab di hadis-hadis lain ada Nabi bersabda, aku tidaklah diutus oleh Allah melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi di hadis yang lain Nabi bersabda, fa'adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang mengajarkan adab kepadaku
maka baguslah adabku kepada manusia. Jadi agar kita tidak salah menjelaskan kepada orang, bagi saya ke anak didik, Pak, apa sih artinya akhlak mana? Itu juga dari dalam ini. Mohon berikan pencerahan pada kami para satid, para pembalik agar menyampaikan di tempat. Oh, ada ini akhlak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Mat, tolong Mat. Bapak Ibu, kita nggak dapat pahalanya bawain mic, dapat. Jangan sembarangan bawa mic, itu dihitung langkah kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai adab menerima tamu. Iya. Apakah ada kriteria memuliakan tamunya seperti apa? Dan bagaimana si tamu itu? Karena yang saya pahami, ketika kita diajarkan tentang adab menerima tamu, tentunya juga ada versus adab bertamu ke rumah orang, Ustaz. Nah, mohon penjelasan Ustaz, apakah ada kriteria atau tidak ada dalam hadis itu kriterianya aja? Apa aja pokoknya tamu yang ada harus dimuliakan? Apakah ada kriteria? Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua pertanyaan yang luar biasa. Moga-moga ini jadi bekal kita di 2024. Bapak Ibu, saya pengen banget ini apa yang disampaikan oleh para ustadz dalam setiap kegiatan itu membekas pada diri kita dan bisa kita laksanakan pelan-pelan. Saya minta maaf sekali kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini belum bisa membekas di hati Bapak Ibu, itu adalah karena kelemahan saya. Tapi kalau ternyata ini bisa membekas dan bisa dilaksanakan, itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu hatinya masih keras, menangislah. Di 2024 kita harus perbanyak menangis. Kita sedang menjemput kematian. Rindulah kepada kematian. Seorang pejuang di Gaza sana, dia sudah tahu dia akan mati. Maka dia sedang mempersiapkan kematian itu. Ya, entah dia bisa syahid atau dia terus berjuang, tapi arahnya adalah kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu pesan, jangan sampai kita aktif hadir tapi nggak berubah perilaku kita, keluar sama aja. Ya, ini mumpung baru 7 hari ini lembarannya. Kalau dibikin garis, hari pertama 1, 2, 3, sampai hari ke-7 sudah terisi. Ini masih banyak nih baris-baris yang kosong yang akan kita isi dengan gambar yang indah atau gambar yang jelek, tulisan yang indah atau tulisan yang jelek, catatan yang baik atau catatan yang buruk. Ya, mengacu kepada pertanyaan dari Ustadz Reza, Bapak Ibu, apa bedanya adab dan akhlak? Adab itu sebuah tatanan. Ya, moga-moga saya nggak salah. Nanti kalau salah kita perbaiki sama-sama. Ada sesuatu yang menjadikan tatanan itu kita lakukan. Adab bertamu, adab berumah tangga, tatanan, ya, yang kita laksanakan. Ya, adibu auladakum, ajarkan tatanan kepada anak-anakmu, aturan. Sementara kalau akhlak itu adalah perilaku dia, sudah menyatu. Ya. Adab dalam minum. Bagaimana? Pakai tangan kanan. Saya pakai tangan kiri. Ini enggak beradab nih. Bisa kita kadang-kadang kita samakan, enggak berakhlak. Kalau akhlak itu sudah menyatu. Nah, kemudian adabnya minum gimana berikutnya? Bismillah. Setelah itu enggak ditiup. Nah, teguknya aus banget. Habis olahraga glok. Nah, itu. Adab dalam minum seteguk. Alhamdulillah enak. Mau lanjut enggak apa-apa. Bukan glok. Itu adab. Tapi ketika dia sudah menyatu menjadi akhlak. Sudah menjadi akhlak dia. Ya. Kita diajarkan adab dalam berhubungan suami istri.
Adab dalam apa lagi? Makan. Ya. Dalam apa lagi? Oh, banyak banget ya. Berpakaian, tidur, itu ada adabnya. Tapi kalau akhlak itu sudah menyatu menjadi keseharian yang muncul dari adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang tolong diperbaiki. Yang kedua, adab dalam bertamu. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Ada istilah tamu nggak diundang, boleh nggak kita terima? Ya enggak lah, ya kan kita. Terus yang kedua, kita bisa memilah, boleh Bapak Ibu. Islam juga mengajarkan adab dalam bertamu apa? Tidak boleh di jam istirahat. Bertamu jam 10 malam. Ini nggak punya adab namanya, nggak punya akhlak, nggak punya aturan. Udah jam 10 itu saatnya kita apa? Beristirahat. Mohon maaf saya cerita. Dalam salah satu pertemuan ada orang bercerita pada saya, serem banget. Gimana? Di rumahnya nggak ada TV. Akhirnya dia numpang nonton TV, nonton bola di rumah tetangganya. Sudah, dia numpang nonton bola. Akhirnya dia nonton kan sama suami yang teman yang di situ. Si suami tidur berapa kali, ternyata istrinya belum tidur. Apa? Saling melihat. Sering ini udah tidur. Karena ternyata dia tidak sanggup untuk nonton sampai malam. Ini laki sudah berubah niat. Tadinya dia niatnya cuma nonton, tapi ini tidur, si istri masih bangun. Apa yang terjadi? Terjadilah. Masya Allah. Itu namanya tidak beradab. Nyambung lagi, akhirnya tidak berakhlak. Nilai-nilai yang dia keluarkan tidak ada. Jadi Bapak Ibu kita juga harus punya aturan. Bertamu ke rumah tetangga tidak boleh setelah jam segini, kecuali darurat. Jangankan bertamu, bertelepon aja kita ada adabnya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya sering sekali, mohon maaf, dapat WA, minta bantuan. Tapi nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya. Contohnya apa? Saya tahu ini arahnya minta bantuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum doang. Mau ngapain? Jadi dalam menyampaikannya juga harus ada aturannya. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya sedang kesulitan. Mohon izin. Kita juga bisa melihat yang mengirim ini siapa. Silakan transfer ke sekian. Kan kita juga bisa lihat ini di hack atau tidak. Pernah jam 12 malam saya ditelepon, HP bunyi, kan kita kaget. Kalau jam 12 itu udah pasti telepon apa? Telepon keluarga dan darurat. Saya buka, Masya Allah. Ada salah satu jamaah yang menelpon. Tapi sebelumnya saya sudah tahu. Sudah dapat ceritanya. Orangnya begini, gini. Kan nggak beradab namanya, nggak punya aturan. Ya udah nggak saya angkat. Tapi dia menelpon terus. Bayangkan, saya sedang rapat, ditelepon. Saya sudah bilang sebentar saya sedang rapat. Berkali-kali saya telepon. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya blok. Karena tidak punya adab. Nah, seperti itu. Ini jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ada adab dalam bertamu, ada adab dalam kita mengetuk pintu. Jangankan bertamu, ke orang tua aja ada adabnya, ada aturannya. Gak boleh kita nih jam habis zuhur sampai asar, kita ketok pintu orang. Adabnya kita ngetok pintu dulu. Apa Islam mengajarkan? Assalamualaikum sampai 3 kali. Kan kita dengar nih. Assalamualaikum. Siapa ya nih? Assalamualaikum. Oh, ini suaranya si ini nih. Kayaknya dia nggak baik nih. Kalaupun datang nggak ada manfaatnya dia. Kita nggak usah jawab. Jawab dalam hati. 3 kali tidak dijawab oleh tuan rumah, maka balik.
jangan langsung. Itu namanya tidak beradab. Kita boleh untuk menolak. Ya. Jadi Islam mengajarkan, Masya Allah. Bahkan misalnya gini, misalnya siang hari, cuman ada istri kita, datang bertamu nih kita, tetangga laki-laki, terima nggak? Nggak boleh diterima, itu adab, jelas. Jadi bukan berarti tamu itu harus kita terima semua, Bu. Ya. Ditambah dengan kondisi banyaknya upaya-upaya kejahatan sekarang. Jadi kalau yang sifatnya darurat, kita bisa tahu orang ini tidak punya adab. Akhlaknya tidak baik gitu, Reza. Akhlaknya tidak baik. Apa yang dia tampilkan tidak baik. Kalau ngomong pasti tidak disaring. Kalau dia bertamu, Assalamualaikum Bu, maaf. Tapi yang ujung-ujungnya aja ngobrol berjam-jam. Nah itu boleh kita tolak. Jadi kita bisa menilai, kita boleh melarang, kita boleh menolak tamu yang kita anggap justru akan menjadikan kita memiliki catatan yang tidak baik. Gitu ya. Nah, kemudian kita menyambut tamu, ada adabnya. Tamu itu nggak boleh sembarangan nyelonong, celinguk kiri, celinguk kanan. Islam mengajarkan Bapak Ibu, jangankan itu, kita lewat rumah orang, pintu kebuka, kita ngelengok kayak gini, boleh nggak? Nggak boleh. Apa kita tunjukkan? Bisa jadi pas pintunya kebuka nggak sengaja, istrinya lagi pakai, yang orang rumah lagi pakai daster, ini juga salah juga. Jadi banyak, nanti kita akan bahas khusus masalah adab di dalam rumah. Gitu ya Pak ya. Jadi kita tetap menyaring, sebagai tamu ada adabnya, sebagai yang menerima tamu juga adabnya. Ada jamnya. Tamu sudah tahu saya 1 jam. Oh iya, tuan rumah ada keperluan. Kalau kita ada keperluan, kita sampaikan, maaf Bu, maaf Pak, saya ada keperluan. Nah dia sudah harus tahu diri. Oh ya, terima kasih. Sampaikan hanya keperluan kita saja. Tidak perlu merembet ke sana kemari, tidak perlu. Saya datang bertamu apa? Oh silaturahmi, melepaskan kerinduan. Sudah selesai, pamit. 1 jam bolehlah. Tapi kalau sudah 2 jam itu sudah meresahkan. Nah itu adabnya dalam bertamu. Kecuali saudara kita. Saudara aja kita ada adabnya kan. Nggak boleh sembarangan masuk kamar tempat tidur, kamar tidurnya. Ya, kalaupun kita lihat dia nggak punya kemampuan, jangan dipaksakan untuk kita menjamu dengan cara harus dipaksakan semua. Cukup Pak? Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Sebelum ditutup dengan doa, la ilaha illallah, la اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
Pak Cideni? Kok ke saya? Enggak tahu. Pak Cideni ada Pak Cideni.